klub atau tim atau negara dengan peringkat 72 dunia itu sudah termasuk prestasi yang luar biasa buat Malaysia. Ya, kita tahu bahwa Malaysia itu kan rankingnya 131. Ramai yang dalam FAM nak jadi presiden. Ramai juga di dalam FAM kadang-kadang suruh media konon angkat kaki dapatlah peluang nak jadi presiden. It's not gonna happen. Prestasi buruk, Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Malaysia resmi mundur. Saya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Bermakna kami tak ada syarat kami boleh ambil mana-mana player junior kami pasal dia dalam klub yang sama. Dia tak ada bersyarat. Yang pandai-pandai dulu yang letak syarat ni FMLLP. Jadi saya harap dia boleh tengok balik semula syarat tersebut dan pergi luar negara. Breakfast Mania atau para penggemar tim Askar Sarapan, tim para imigran, ya, tim multinasional para imigran yang orang cakap 72 rank FIFA, apa benda ni? Aduh, ya nggak masalah sih, harapan tinggi juga nggak masalah sih, harapan tinggi nggak masalah, silahkan saja. Malaysia selamat dari kekalahan atas Cape Verde. Ini diakibatkan karena skuad lokalnya tidak mampu. Malaysia akan dibelasah oleh pasukan berada di ranking ke-72 dunia, Cape Verde. Tapi inilah dia rizaknya, Malaysia seri dengan Cape Verde. Bagi aku satu performance yang sangat membanggakan. Okey, ayo support Harimau Malaya kita. Tetapi ya enggak, memang kenyataannya tim Harimau Malaya, kata mereka yang kita sebut Laskar Sarapan ini atau The Breakfast Mania ini memang nggak terkenal di luar sana, persis sama seperti yang kita. Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Minggu 25 Maret. Keputusan untuk mengundurkan diri tersebut tak lepas dari prestasi sepak bola Malaysia yang semakin memburuk akhir-akhir ini. Sebenarnya, keinginan Tunku Ismail yang juga putra mahkota Johor untuk mundur dari kursi Presiden FAM sudah mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Namun, elemen sepak bola negeri jiran termasuk komite eksekutif di FAM masih berupaya membujuk Tunku Ismail mengurungkan niatnya. Pasalnya, kalangan pemangku kepentingan sepak bola menganggap Tunku Ismail merupakan sosok tepat untuk memimpin sepak bola Malaysia keluar dari masa suram. Namun, Tunku Ismail bergeming. Ia tetap ingin meninggalkan jabatannya. Prestasi sepak bola Malaysia, yang tercermin melalui timnas Malaysia yang jeblok, menjadi satu di antara alasan pria yang biasa disapa dengan TMJ itu mundur dari kursi Presiden FAM. Per 15 Maret 2018, Malaysia menduduki ranking FIFA ke-178. Catatan itu jadi yang terburuk sepanjang sejarah sepak bola Malaysia. Kondisi itu memicu kritikan pedas dan kekecewaan yang dilancarkan beberapa pihak. Mereka menyalahkan TMJ dalam memimpin FAM. Keputusan mundur secara resmi disampaikan TMJ dalam rangkaian Kongres Tahunan FMLLP, operator kompetisi sepak bola Malaysia, di Johor Bahru, Minggu, 25 Maret 2018, ini. Surat mundur diserahkan TMJ pada Sekjen FAM, Datuk Hamidin Mohamad. Amin. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang percaya kepada saya, sponsor, dan seluruh tim. Ini surat pengunduran diri saya sebagai Presiden FAM, kata TMJ. Keputusan mundur TMJ ini tepat setahun berselang sejak ia terpilih sebagai Presiden FAM. TMJ terpilih sebagai Presiden FAM pada 25 Maret 2017. TMJ lantas memunculkan nama yang akan jadi suksesornya. Dia adalah Datuk Hamidin. Menurut saya, kandidat yang paling memenuhi syarat untuk memimpin FAM adalah Sekjen Datuk Hamidin Amin, yang telah melayani sepak bola Malaysia sejak lama, ujarnya. Namun untuk sementara, FAM akan dipimpin Wakil Presiden Datuk Yusof Mahadi hingga Kongres FAM ke-64 pada 14 Juli 2018. Selanjutnya, Komite Eksekutif FAM akan menggelar pertemuan untuk mencari solusi pasca pengunduran diri TMJ. Selain itu, FAM juga disebut memiliki agenda lain dalam pertemuan tersebut.
Pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski memuji kerja keras pemain usai susah payah menahan imbang 1-1 Cape Verde dalam laga uji coba di Stadion Kuala Lumpur, Kamis 29 Mei. Berlaga di depan pendukung mereka sendiri, skuad Harimau Malaya justru kebobolan cepat di menit ke-8. Malaysia baru bisa menyeimbangkan kedudukan di menit ke-79 lewat gol Paulo Josue dan selamat dari kekalahan. Pertandingan malam ini membuktikan fokus kami sebagai tim. Ini menunjukkan cara kami berlatih, mentalitas di dalam dan di luar lapangan. Kami berkomitmen untuk berkembang setiap hari, kata Klamovski dikutip dari New Straits Times. Melawan Cape Verde adalah bagian dari persiapan Malaysia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Paulo Josue dan rekan-rekan bakal menghadapi Vietnam pada 10 Juni. Tim Harimau Malaya akan kembali menghadapi skuad yang diperkuat Yuran Fernandes pada Selasa 3 Juni mendatang. Laga kedua Malaysia versus Cape Verde akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil. Namun laga dijadwalkan berlangsung tertutup. Lebih lanjut, menurut Klamovski hasil imbang lawan Cape Verde sudah jadi kepuasan tersendiri. Ini karena peringkat FIFA kedua tim yang terpaut cukup jauh. Saat ini Cape Verde ada di peringkat ke-72. Sementara Malaysia bertengger di urutan ke-131. Ini adalah tantangan yang baik untuk kedua tim. Kami punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol, tapi dengan kehadiran pemain ke-12 kami, hasil seperti ini bisa diterima, ujarnya. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski memuji kerja keras pemain usai susah payah menahan imbang 1-1 Cape Verde dalam laga uji coba di Stadion Kuala Lumpur, Kamis 29 Mei. Berlaga di depan pendukung mereka sendiri, skuad Harimau Malaya justru kebobolan cepat di menit ke-8. Malaysia baru bisa menyeimbangkan kedudukan di menit ke-79 lewat gol Paulo Josue dan selamat dari kekalahan. Pertandingan malam ini membuktikan fokus kami sebagai tim. Ini menunjukkan cara kami berlatih, mentalitas di dalam dan di luar lapangan. Kami berkomitmen untuk berkembang setiap hari, kata Klamovski dikutip dari New Straits Times. Melawan Cape Verde adalah bagian dari persiapan Malaysia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Paulo Josue dan rekan-rekan bakal menghadapi Vietnam pada 10 Juni. Tim Harimau Malaya akan kembali menghadapi skuad yang diperkuat Yuran Fernandes pada Selasa 3 Juni mendatang. Laga kedua Malaysia versus Cape Verde akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil. Namun laga dijadwalkan berlangsung tertutup. Lebih lanjut, menurut Klamovski hasil imbang lawan Cape Verde sudah jadi kepuasan tersendiri. Ini karena peringkat FIFA kedua tim yang terpaut cukup jauh. Saat ini Cape Verde ada di peringkat ke-72. Sementara Malaysia bertengger di urutan ke-131. Ini adalah tantangan yang baik untuk kedua tim. Kami punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol, tapi dengan kehadiran